Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Arinda Rizky Dewi, saya sendiri, Ardiani Husni Mardiani, Imarlita Nurul Aisyah, Salsabila Nazilatullah Rahma, Adiratna Cahya Nirmala, Sarisa Elivia Azhara, dan Dian Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reaksi kimia pencernaan makanan pada manusia. Nah, pencernaan makanan, apa sih itu pencernaan makanan? Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Lalu pada proses pencernaan makanan, itu melibatkan alat-alat pencernaan makanan, yaitu yang ada pada manusia, ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, apa sih saluran pencernaan itu? Saluran pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu, apa sih kelenjar-kelenjar pencernaan? Itu ada kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pencernaan oleh Saudari Ardiani. Sekarang, proses pencernaan. Proses pencernaan terdiri dari proses kimiawi dan proses mekanik. Proses secara mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan secara kimiawi adalah proses pencernaan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Kemudian kelenjar ludah akan disampaikan oleh rekan saya, Imarlita. Baik, di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur saliva. Komposisi saliva yaitu cairan kental tidak berwarna yang mengandung air sebanyak 99,42%. Zat organik dalam ludah diantaranya petialin dan musin. Zat anorganik dalam ludah diantaranya ion-ion kalsium, magnesium, kalium, fosfor, klorin, HCO3, dan SO4 dengan pH 6,35 sampai 6,85. Di dalam ludah juga terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. Selanjutnya, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Makanan berada di kerongkongan selama 6 detik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Salsabila. Selanjutnya adalah lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung.
terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Di dalam lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas asam lambung atau HCl, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Pada asam lambung atau HCl berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian pembentukan HCl. Pembentukan HCl dalam lambung berawal dari pembentukan H2O plus CO2 menjadi H2OCO3. H2CO3 menjadi HCO3- plus H+. Ini terjadi di dalam sel-sel parietal. Kemudian H+ sekresi dari sel parietal ke dalam lumen lambung dengan proses transport aktif K+ dan ATP fase. Terjadi tukaran C-elemen dari plasma ke dalam lumen dengan HCO3-, sehingga terbentuk senyawa HCl. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan Saudari Adiratna Cahyani. Baik, selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna secara kimiawi. Duodenum mengandung enzim lipase untuk memecah lemak setelah diemulsifikasikan oleh empedu menjadi asam lemak dan gliserol, dan amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Jejeum, tempat absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Ileum berfungsi untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap dalam duodenum atau jejeum. Di dalam usus halus terdapat 7 enzim, yaitu amilase yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi disakarida, kemudian ada pepsin yang berfungsi untuk memecah peptida menjadi asam amino, lalu ada erepsin yang berfungsi untuk memecah peptan menjadi asam amino, lipase yang berfungsi memecah gliserida menjadi asam lemak dan gliserol, disakarase yang berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida, fosfatase yang berfungsi untuk memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa, serta ada enzim enterokinase yang berfungsi untuk memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Halus terdapat muara saluran hati dan pankreas yang menghasilkan enzim untuk membantu saluran pencernaan. Kelenjar yang pertama, kelenjar hati. Hati menghasilkan empedu. Empedu ini berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi lemak. Kandungan cairan pada empedu terdiri dari natrium, bikarbonat, NaCl, asam empedu, lecitin, kolesterol, pigmen empedu, protein, dan hasil metabolisme sekresi hati. Yang kedua, ada kelenjar pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Sodium bikarbonat memberi sifat alkali pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Enzim dari pankreas antara lain enzim pankreatik, tripsin, chymotrypsin, karboksipolipeptidase, dan enzim pankreatik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Dian Rahmawati. Baik, selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Nah, sisa makanan ini diuraikan dengan bantuan bakteri E. coli, dan hasilnya itu adalah berupa bahan padat, cair, dan gas, juga berupa sintetis vitamin K. Nah, di bagian bawah dari usus besar itu terdapat rektum, yang gunanya adalah untuk menyimpan feses atau produk buangan saluran pencernaan.
Lanjut. Bagian terakhir dari alat pencernaan yaitu anus, yang merupakan lubang pencernaan, yang merupakan lubang buangan pencernaan di mana sisa proses pencernaan dari usus besar dikeluarkan. Kesimpulan dari sistem pencernaan atau digestive system merupakan proses menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Nah, proses pencernaan makanan ini berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses mekanis, pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung, dan proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Dan alat-alat pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus, sedangkan pada kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi adalah materi mengenai reaksi-reaksi kimia yang dilakukan oleh enzim pencernaan dalam memproses makanan. Bagaimana makanan itu masuk dari mulut sampai keluar ke anus. Dan baiklah, semoga semua teman-teman paham ya. Sampai di sini penjelasannya, kami undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.